Perilaku kita bukan ditentukan oleh benda-benda di lingkungan, melainkan oleh hubungan kita dengan semua itu. Dalam kenyataan, ada baiknya berpikir tentang pengaruh lingkungan pada perilaku Anda. Berhenti berpikir tentang lingkungan yang terisi benda. Mulailah berpikir tentang lingkungan yang terisi dengan hubungan. Berpikirlah dalam konteks bagaimana Anda berinteraksi dengan ruang-ruang di sekitar Anda. Bagi satu orang, sofa adalah tempat ia membaca selama 1 jam tiap malam. Bagi orang lain, sofa adalah tempat ia menonton televisi dan makan semangkuk es krim sepulang kerja. Orang berbeda dapat memiliki kenangan berbeda, dan karena itu kebiasaan berbeda yang dihubungkan dengan tempat sama. Apa kabar baiknya? Anda dapat melatih diri untuk menghubungkan kebiasaan tertentu dengan konteks tertentu pula. Dalam suatu studi, ilmuwan memberi perintah kepada penderita sulit tidur untuk berangkat tidur hanya ketika mereka sudah letih. Jika tak kunjung terlelap, mereka diminta duduk di ruangan berbeda sampai mengantuk. Sejalan dengan waktu, subjek-subjek penelitian mulai menghubungkan konteks tempat tidur mereka dengan aksi tidur. Jika mereka lebih mudah terlelap ketika naik ke tempat tidur, otak mereka menjadi tahu bahwa tidur bukan menjelajah internet dengan ponsel, bukan menonton televisi, bukan memandangi jam dinding adalah aksi satu-satunya yang berlangsung di ruangan itu. Kekuatan konteks juga memperlihatkan strategi yang penting. Kebiasaan dapat lebih mudah diubah di lingkungan baru. Konteks memudahkan Anda lepas dari pemicu-pemicu dan petunjuk-petunjuk tidak jelas yang mendorong Anda menjalani kebiasaan-kebiasaan saat ini. Pergilah ke tempat baru, gerai kopi berbeda, duduk di bangku taman, sudut ruangan yang jarang Anda pakai, dan ciptakan rutinitas baru di sana. Lebih mudah menghubungkan kebiasaan baru dengan konteks baru daripada membangun kebiasaan baru di hadapan petunjuk-petunjuk yang saling bersaing. Sulit pergi tidur lebih awal jika Anda menonton televisi di kamar tidur tiap malam. Sulit belajar di ruang tengah tanpa teralihkan jika di situ pula Anda selalu bermain video game. Namun jika melangkah keluar dari lingkungan normal Anda meninggalkan bias-bias perilaku yang ada di belakangnya. Anda tidak bergumul melawan petunjuk-petunjuk lingkungan lama yang memungkinkan kebiasaan-kebiasaan baru terbentuk tanpa interupsi. Ingin berpikir lebih kreatif? Pindahlah ke kamar yang lebih besar, ke beranda di puncak bangunan, atau ke gedung dengan arsitektur yang ekspansif. Berhenti dulu bekerja di ruangan yang biasa yang juga terhubung dengan pola pikir Anda saat ini. Mencoba makan lebih sehat. Sangat mungkin Anda bertindak secara autopilot ketika berbelanja ke toko swalayan yang biasa. Cobalah pindah ke swalayan yang lain. Lebih mudah lagi bagi Anda untuk menghindari makanan tidak sehat ketika otak Anda tidak secara otomatis tahu di mana letaknya di toko yang baru. Kalau sulit mendapatkan lingkungan yang sepenuhnya baru, coba definisikan kembali atau atur ulang lingkungan yang sudah ada. Ciptakan ruangan terpisah untuk bekerja, belajar, berolahraga, menonton, dan memasak. Mantra yang ternyata berguna bagi saya adalah satu ruangan, satu kegunaan. Ketika memulai karir sebagai pengusaha, saya sering bekerja dari sofa atau meja dapur. Ketika malam tiba, ternyata sulit bagi saya untuk berhenti bekerja. Tidak ada batas yang jelas antara akhir waktu kerja dan awal waktu untuk pribadi. Apa fungsi meja dapur saya, kantor, atau tempat makan? Apa fungsi sofa saya, untuk bersantai atau untuk berkirim email? Semua terjadi di tempat yang sama. Beberapa tahun kemudian, akhirnya saya mampu pindah ke rumah dengan ruangan terpisah untuk kantor saya. Tiba-tiba bekerja adalah sesuatu yang terjadi di sini, dan kehidupan pribadi adalah sesuatu yang terjadi di luar sana. Lebih mudah bagi saya untuk mematikan dulu sisi profesional pada otak saya ketika ada batasan yang jelas antara kehidupan kerja dan kehidupan rumah tangga. Tiap ruangan memiliki satu kegunaan utama: dapur untuk memasak, kantor untuk bekerja. Kalau mungkin, hindari mencampur konteks suatu kebiasaan dengan yang lain. Ketika mulai mencampur adukan konteks, Anda akan mulai mencampur adukan kebiasaan, dan kebiasaan yang lebih mudah biasanya akan menang. Ini satu alasan keserbabisaan teknologi modern memiliki kekuatan dan kelemahan. Anda bisa menggunakan ponsel untuk bermacam-macam keperluan yang menjadikannya alat yang dahsyat. Akan tetapi ketika Anda menggunakan telepon untuk mengerjakan hampir semuanya, sulit menghubungkan alat itu dengan hanya satu tugas. Anda ingin produktif,
tapi terlalu mudah bagi Anda untuk membuka-buka media sosial, memeriksa email, dan memainkan game setiap kali Anda membuka ponsel. Petunjuk yang diberikan kacau balau. Anda mungkin berpikir Anda tidak mengerti. Saya tinggal di New York City. Apartemen saya seukuran ponsel pintar. Saya memerlukan tiap ruangan untuk memainkan bermacam-macam peran. Saya paham. Jika ruangan Anda terbatas, Jika ruangan Anda terbatas, bagilah ruangan itu menjadi beberapa kawasan kegiatan: kursi untuk membaca, meja tulis untuk menulis, meja untuk makan. Anda bisa melakukan hal sama dengan ruang digital Anda. Saya kenal seorang penulis yang menggunakan komputer hanya untuk menulis, tablet hanya untuk membaca, dan ponsel hanya untuk media sosial dan pesan teks. Setiap kebiasaan harus mendapatkan satu rumah. Jika Anda mampu mempertahankan strategi ini, tiap konteks akan terhubung dengan satu kebiasaan dan pola pikir. Kebiasaan berkembang dalam situasi-situasi tak terduga seperti ini. Fokus datang secara otomatis ketika Anda sedang duduk di meja kerja. Relaksasi menjadi lebih mudah ketika Anda berada di ruangan yang dirancang untuk tujuan itu. Anda lebih cepat terlelap ketika itu satu-satunya terjadi di kamar tidur. Jika menginginkan perilaku yang stabil dan dapat diduga, Anda memerlukan lingkungan yang stabil dan dapat diduga. Lingkungan stabil tempat segala sesuatu memiliki satu tempat dan satu tujuan adalah lingkungan tempat kebiasaan dapat terbentuk dengan mudah. Ringkasan bab. Sejalan dengan waktu, perubahan-perubahan kecil dalam konteks dapat mengantar ke perubahan-perubahan besar dalam perilaku. Setiap kebiasaan dimulai dengan petunjuk. Kita lebih mungkin melihat petunjuk yang menonjol. Buatlah petunjuk-petunjuk untuk kebiasaan-kebiasaan yang baik yang menonjol di lingkungan Anda. Secara bertahap, kebiasaan-kebiasaan Anda menjadi terhubung tidak dengan pemicu tunggal, tapi dengan konteks keseluruhan yang melingkupi suatu perilaku. Konteks menjadi petunjuk. Lebih mudah membangun kebiasaan baru di lingkungan baru karena Anda tidak bekerja melawan petunjuk-petunjuk lama. Bab 7. Rahasia pengendalian diri. Pada 1971, ketika Perang Vietnam memasuki tahun ke-16-nya, anggota Kongres Robert Stella dari Connecticut dan Morgan Murphy dari Illinois menyampaikan temuan yang membuat publik Amerika terenyak. Ketika menjenguk tentara di sana, mereka mendapati bahwa lebih dari 15% tentara Amerika yang ditempatkan di sana kecanduan heroin. Penelitian lanjutan mengungkap bahwa 35% peserta tugas militer di Vietnam telah mencoba heroin dan sebanyak 20% mengalami ketergantungan. Masalahnya ternyata lebih buruk daripada yang terpikir semula. Temuan itu menimbulkan kehebohan di Washington, termasuk pembentukan Special Action Office of Drug Abuse Prevention yang dipimpin langsung oleh Presiden Nixon untuk memasyarakatkan pencegahan dan rehabilitasi serta melacak anggota tentara yang ketagihan sewaktu mereka pulang. Lee Robbins adalah salah seorang peneliti yang ditugasi dalam temuannya secara penuh mengubah keyakinan terdahulu tentang ketagihan. Robbins mendapati bahwa ketika tentara yang menjadi pengguna heroin pulang, hanya 5% yang kembali menjadi ketagihan dalam 1 tahun dan hanya 12% yang menjadi ketagihan lagi dalam 3 tahun. Dengan kata lain, kira-kira 9 dari 10 tentara yang memakai heroin di Vietnam meninggalkan ketergantungan hampir dalam seketika. Temuan ini bertolak belakang dengan pandangan banyak orang pada masa itu yang menganggap ketagihan heroin bersifat permanen dan tidak dapat dipulihkan. Sebaliknya, Robbins mengungkapkan bahwa ketagihan dapat hilang secara spontan kalau ada perubahan radikal dalam lingkungan yang bersangkutan. Di Vietnam, tentara menjalani hari bersama petunjuk-petunjuk yang memicu pemakaian heroin. Barang itu mudah didapatkan. Mereka terus berada dalam suasana perang yang memicu stres. Mereka bergaul dengan sesama tentara yang juga pengguna heroin, dan mereka ribuan kilometer jauhnya dari rumah. Namun begitu
seorang tentara pulang ke Amerika, ia berada dalam lingkungan yang tidak berisi petunjuk-petunjuk itu. Begitu konteks berubah, kebiasaan pun berubah. Bandingkan situasi ini dengan yang dihadapi oleh pengguna obat terlarang yang kita kenal. Seorang menjadi pecandu di rumah atau ketika bersama teman, pergi ke klinik untuk dibersihkan, yang menjauhkan mereka dari semua rangsangan lingkungan yang mendukung kebiasaan tersebut, tapi lalu pulang ke tempat yang sama, lengkap dengan petunjuk-petunjuk yang sama seperti yang dulu, justru menjadikan mereka ketagihan. Tak mengherankan jika biasanya Anda mendapatkan angka-angka sangat bertolak belakang dari kajian terkait Vietnam. Umumnya 90% pengguna heroin menjadi ketagihan lagi begitu pulang dari panti rehabilitasi. Kajian-kajian terkait Vietnam berlawanan dengan banyak keyakinan kultural kita tentang kebiasaan buruk karena bertentangan dengan asosiasi konvensional bahwa perilaku tidak sehat adalah kelemahan moral. Bila Anda kelebihan berat badan, perokok atau pecandu, seumur hidup Anda diberitahu bahwa itu karena Anda tidak memiliki kendali diri, bahkan mungkin karena Anda orang yang tidak baik. Gagasan bahwa sedikit pendisiplinan akan memecahkan semua masalah sudah tertanam mendalam di kebudayaan kita. Namun penelitian belum lama ini menunjukkan sesuatu yang berbeda. Ketika ilmuwan menganalisis orang-orang yang terkesan memiliki kendali diri istimewa, ternyata orang-orang ini sama sekali tidak berbeda dengan mereka yang bermasalah. Sebaliknya, orang-orang yang didisiplinkan lebih baik dalam menata hidup mereka sedemikian sehingga tidak memerlukan kemauan dan kendali diri yang heroik. Dengan kata lain, mereka menghabiskan lebih sedikit waktu dalam situasi-situasi yang menggoda. Orang dengan kendali diri paling baik biasanya adalah orang yang paling tidak perlu menggunakannya. Lebih mudah menerapkan kendali diri ketika Anda tidak harus terlalu sering menggunakannya. Jadi betul, ketekunan, tekad, dan kemauan sangatlah penting untuk kesuksesan. Tapi cara meningkatkan kualitas ini bukanlah dengan menuntut agar Anda menjadi orang yang lebih disiplin, melainkan dengan menciptakan lingkungan yang lebih disiplin. Gagasan yang kontraintuitif ini bahkan lebih masuk akal lagi begitu Anda memahami apa yang terjadi ketika suatu kebiasaan terbentuk dalam otak. Kebiasaan yang telah terprogram dalam pikiran siap digunakan setiap kali situasi yang relevan muncul. Ketika Patty Allwood, terapis dari Austin, Texas, mulai merokok, ia sering menyulut rokok sewaktu sedang berkuda bersama seorang teman. Akhirnya ia berhenti merokok dengan menghindarinya selama bertahun-tahun. Ia juga berhenti berkuda. Berpuluh-puluh tahun kemudian ia naik punggung kuda lagi dan tiba-tiba ingin sekali merokok. Sesuatu yang baru pertama kali itu ia rasakan. Ternyata petunjuk untuk merokok masih tertanam. Ia hanya tidak memberikan situasi yang sesuai untuk waktu yang lama. Begitu sesuatu kebiasaan telah terprogram, dorongan untuk melakukannya muncul setiap kali lingkungan yang sesuai untuk petunjuknya muncul kembali. Ini satu alasan teknik-teknik perubahan perilaku bisa menjadi senjata makan tuan. Mempermalukan pengidap obesitas dengan presentasi cara menurunkan berat badan bisa membuat mereka merasa stres, dan alhasil banyak orang kembali ke strategi perlawanan yang mereka sukai. Makan berlebihan, memperlihatkan gambar baru paruh yang terbakar kepada perokok justru meningkatkan kecemasan yang mendorong banyak orang terdorong untuk mengambil rokok dan menyulutnya. Bila tidak berhati-hati dengan petunjuk, Anda bisa merangsang perilaku yang justru ingin Anda hentikan. Kebiasaan buruk bersifat autokatalitis, proses yang mengumpan diri sendiri. Kebiasaan ini memperkuat perasaan-perasaan yang justru ingin dihilangkan. Ketika merasa galau, Anda makan penganan yang tidak sehat. Karena makan penganan yang tidak sehat, Anda menjadi galau. Menonton televisi membuat Anda merasa lesu, jadi Anda menonton terus karena tidak memiliki energi untuk melakukan hal lain. Mencemaskan kesehatan membuat Anda merasa cemas, yang membuat Anda merokok untuk meredakan kecemasan sehingga kesehatan Anda makin buruk, dan tak lama kemudian Anda merasa lebih cemas lagi.
Kebiasaan buruk bekerja seperti kereta yang menuruni spiral.